Halo Texer, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2020 tentang bantuan atau sumbangan serta harta hibahan yang dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan. Peraturan ini untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat 1 huruf D angka 4 dan pasal 4 ayat 3 huruf A angka 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Hibah, bantuan, atau sumbangan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung penghasilan kena pajak. Hibah, bantuan, atau sumbangan dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan sepanjang diberikan kepada satu keluarga sedara dalam garis keturunan lurus 1 derajat. Contoh, orang tua kandung dan anak kandung. 2. Badan keagamaan seperti Badan Amil Zakat Nasional. 3. Badan pendidikan. 4. Badan sosial termasuk yayasan kesehatan, panti jompo, yatim piatu atau orang terlantar, santunan korban bencana alam atau kecelakaan, beasiswa, pelestarian lingkungan hidup. 5. Koperasi atau 6. Orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang merupakan orang pribadi yang menjalankan usaha produktif dengan kekayaan bersih 500 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki peredaran usaha setahun sampai dengan 2,5 miliar rupiah. Dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Contoh, transaksi rutin antara pihak pemberi dan pihak penerima berupa jasa pekerjaan dan penyertaan modal atau penguasaan atas badan keagamaan atau pendidikan atau yayasan sesuai pasal 18 ayat 4 huruf A dan B Undang-Undang Pajak Penghasilan. Keuntungan yang merupakan selisih antara harga pasar dengan nilai sisa karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan merupakan objek pajak penghasilan bagi pihak pemberi. Harta hibahan atau bantuan atau sumbangan berupa harta yang berbentuk barang dibukukan oleh pihak penerima dengan nilai perolehan sebesar A. Nilai sisa buku fiskal apabila pihak pemberi wajib pembukuan, atau B. Nilai lain apabila pihak pemberi tidak wajib pembukuan. Nilai lain meliputi untuk tanah atau bangunan sebesar nilai jual objek pajak dalam surat pemberitahuan pajak terutang PBB untuk tahun pajak saat terjadi pengalihan, dan untuk selain tanah atau bangunan sebesar harga pasar saat terjadi pengalihan. Nilai perolehan harta yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau amortisasi. Peraturan ini berlaku pada tanggal 21 Juli 2020.